Dua jenderal polisi berinisial R, dua jenderal polisi bernama Rudi. Mereka dua-duanya sekarang ini semakin santer disebut-sebut sebagai calon Kapolri pengganti Listio Sigit Prabowo. Yang terpenting buat kita, kabar baiknya, dua orang calon kuat itu, baik Komjen Rudi Herianto maupun Irjen Rudi Darmoko, dua-duanya bukan orangnya Listio Sigit dan Jokowi. Kalau nanti terbukti Komjen Rudi Herianto atau Irjen Rudi Darmoko terpilih menjadi Kapolri yang baru menggantikan sang mantan ajudan yakni Pak Listio Sigit, maka kita bisa berharap kepolisian bakal kembali ke jati dirinya sebagai pengayom masyarakat, bukan lagi sebagai kaki tangan dari kekuasaan Pak Jokowi. Kita tentunya terus menunggu-nunggu. Kita menunggu-nunggu kapan Presiden Prabowo bakal menarik pelatu keputusan memberhentikan dan mengganti Kapolri Listio Sigit Prabowo, orang dekat dari mantan Presiden Jokowi. Kejadian kedatangan dua orang kepercayaan Pak Prabowo, yakni Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko, dan Menteri Sekretaris Kabinet Prasetyo Hadi ke rumah Ibu Mega beberapa hari lalu, bisa jadi ini adalah indikasi awal kalau Kapolri bakal segera diganti dan nama calon Kapolri baru sudah dikonsultasikan kepada Ibu Mega. Sebelumnya, di peringatan Hari Lahir Pancasila, melalui video-video yang beredar, kita bisa menonton Presiden Prabowo memanggil Mensesnek Prasetyo Hadi buat berdiskusi dengan Ibu Mega. Tampak Pak Prasetyo mengangguk-angguk saat menerima perintah dari Presiden Prabowo di hadapan Ibu Mega. Lalu, setelah adanya instruksi dari Presiden Prabowo tersebut, datanglah Pak Prasetyo dan Pak Sufmi Dasko ke Teuku Umar, ke rumah kediaman Ibu Mega. Dari foto yang dibagikan oleh Pak Dasko melalui akun media sosialnya, tampak Ibu Mega didampingi oleh orang kepercayaannya yang ahli hukum, mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yakni Pak Yasona Lauli. Melihat siapa orang yang mendampingi Ibu Mega di pertemuan tersebut, kita mestinya paham kalau pertemuan tersebut membahas persoalan hukum. Bisa jadi ini membahas nama-nama calon Kapolri yang baru. Di salah satu foto kita melihat Ibu Mega sedang membaca dokumen yang dibawa oleh Pak Prasetyo dan Pak Dasko. Nah, pertanyaannya, apakah dokumen tersebut berisi biodata dari calon Kapolri baru? Apakah dokumen tersebut berisi profil dari Komjen Rudi Herianto atau Irjen Rudi Darmoko? Yang kita tahu sejauh ini, kabarnya baik Komjen Rudi Herianto atau Irjen Rudi Darmoko bukanlah orang-orang dari Kapolri Listio Sigit. Bukan orang-orang di bawah pengaruh kuat Kapolri Listio Sigit. Mereka berdua bukan bagian dari kelompok Jokower di kepolisian. Jadi kalau memang benar salah satu dari Komjen Rudi Herianto atau Irjen Rudi Darmoko terpilih sebagai Kapolri yang baru, ini membawa pesan kuat sedang terjadi pembersihan pengaruh mantan Presiden Jokowi di kepolisian. Di antara kedua jenderal polisi, secara pangkat, Komjen Rudi Herianto lebih memenuhi syarat buat menjadi Kapolri. Sekarang ini dia sudah berpangkat sebagai Komisaris Jenderal, sudah bintang 3. Sementara itu, Irjen Rudi Darmoko baru bintang 2. Dia harus naik dulu menjadi Komjen sebelum bisa diangkat menjadi Kapolri. Jadi, sebagaimana yang pernah dikemukakan oleh pengamat politik dan keamanan Slamet Ginting di kanal. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel kita. Dalam video yang tadi barusan kita lihat dan juga saksikan bersama teman-teman, mungkin teman-teman bisa melihat tadi seorang jurnawirawan yang sangat luar biasa sekali memberikan pernyataan yang sudah mengetahui seperti apa ke depannya. Bahkan dalam video itu dia mengatakan bahwa akan ada rencana akan diganti Prabowo oleh Kapolri ini yang sudah lama menjadi Kapolri, bahkan sudah diancang-ancang ya teman-teman akan dipecat. Kita tidak tahu apa sebabnya, tetapi ketika tidak ada sebabnya sih nggak bakalan mungkin bisa diganti begitu, kecuali ada kesalahan fatal ya teman-teman. Tetapi di sini sudah direncanakan, ada tadi nama-nama yang disebutkan yang berinisial ini dan itu, dan pada akhirnya nanti akan ada pernyataan-pernyataan baru yang juga membuat kita bisa lebih
senang untuk mendengarnya teman-teman. Nah, di sini sudah ada beberapa tanggapan dan juga komentar daripada netizen kita yang sangat luar biasa sekali. Mari kita baca dan telaah bersama teman-teman. Di sini dikatakan rencana Prabowo ganti Kapolri fakta atau spekulasi. Isu kencang berembus Presiden Prabowo akan mengganti Kapolri Jenderal Listio Sigit pasca kerusuhan Agustus 2025. Dua nama calon pengganti mencuat, Komjen Dedi Prasetyo atau Wakapolri dan Komjen Suyudi Aryo Seto atau Kepala BNN. Publik menilai reformasi Polri jadi harga mati. Nah, teman-teman, ternyata Prabowo sudah merencanakan atau sudah memberikan kisi-kisi tentang ganti daripada Kapolri Sigit ini. Isu berembus kencang bahwa Presiden Prabowo Subianto akan mengganti Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Informasi di kalangan media menyebut istana telah menyiapkan dua nama perwira tinggi berpangkat komisaris jenderal calon pengganti Listio Sigit. Bahkan beredar kabar Prabowo telah mengirim surat presiden atau surprise ke DPR RI terkait pergantian Kapolri tersebut. Meski begitu, hingga pertengahan September 2025, pimpinan DPR menyatakan belum menerima surat resmi apapun mengenai hal ini. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad yang dikenal dekat dengan Prabowo menegaskan DPR sampai saat ini belum menerima surprise terkait dengan pergantian Kapolri. Artinya secara prosedural belum ada langkah formal, namun para pengamat meyakini sinyal politiknya sangat kuat. Pengamat militer selama Ginting menyebut Oktober sudah pasti Kapolri Sigit kena reflui. Seraya menduga Prabowo hampir pasti mengganti Kapolri dalam waktu dekat. Jadi meskipun secara resmi belum dihukum, rencana pergantian Kapolri oleh Prabowo benar-benar tengah dipersiapkan di balik layar. Wacana pergantian Kapolri ini tak lepas dari gejolak besar yang baru saja melanda Polri pada akhir Agustus 2025. Selama tanggal 25 sampai 31 Agustus 2025, sejumlah wilayah Indonesia dilanda aksi demonstrasi besar-besaran menentang berbagai kebijakan pemerintah dan DPR. Demonstrasi ini diwarnai kericuhan parah hingga menelan setidak 10 orang korban jiwa. Salah satu insiden paling tragis adalah tewasnya Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang meninggal setelah dilindas kendaraan taktis Brimob saat demo di Jakarta pada 28 Agustus. Peristiwa tersebut terekam video kendaraan Barajuda melaju kencang di kerumunan massa hingga menabrak dan melindas korban, lalu kabur di markas Brimob. Tragedi ini membangkitkan amarah publik dan memicu tudingan bahwa aparat bertindak berlebihan dan tidak sesuai prosedur. Gelombang aksi protes yang meluas di Jakarta dan berbagai kota disebut sejumlah pihak sebagai Agustus Kelabu. Direspons aparat dengan tindak represif, tembakan gas air mata, water cannon, hingga pengerahan Brimob dan TNI. Akibatnya bentrokan pecah di banyak titik dari sekitar gedung DPR, Senayan hingga kawasan Selipi dan Pejopangan. Selain Afan, korban tewas lainnya termasuk aparatur sipil negara dan mahasiswa. Komnas HAM mencatat mayoritas korban indikasi meninggal akibat kekerasan aparat. Tak heran Kapolri Listio Sigit langsung dalam sorotan tajam. Muncul pertanyaan apakah kerusuhan meluas ini tanda kendali Kapolri melemah. Selamat Ginting menilai rantai komando Polri mulai longgar terbukti dari eskalasi chaos yang kalau benar bisa dikendalikan tentu tidak akan sebesar kemarin. Ujarnya, intinya rentetan kerusuhan dengan korban jiwa inilah yang menjadi pemicu utama mengapa posisi Listio Sigit digoyang. Selain itu, secara simbolik citra Polri terpuruk ke titik nadir. Tulis Acap Al-Copar Batar muncul di berbagai tempat kota sebagai ekspresi
frustasi publik. Koalisi Spil menilai Listio gagal mengubah watak represif Polri meski sudah menjabat sejak tahun 2021 ya teman-teman. Ternyata ini alasannya kenapa Polri Listio Sigit ini mau diganti ya teman-teman. Ternyata ada alasan kuat Prabowo mengatakan demikian dan bahkan sudah mengambil ancang-ancang untuk bisa mengganti walaupun saat ini masih belum bisa diganti. Oke teman-teman, mudah-mudahan juga masalah ini karena ini berkaitan dengan kasus Jokowi ya mudah-mudahan dapat cepat terselesaikan. Oke teman-teman, jangan lupa dukung terus karena ini masih ada episode selanjutnya. Sekian saja dan salam NKRI harga mati.